sekarang pembahasan soal Wedanga. Soal formatif 1. 1. Weda merupakan kitab suci agama Hindu dan kemudian dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti artinya, jawabannya, wahyu yang diterima oleh Maharshi langsung dari Tuhan. Pembahasannya, Weda Sruti adalah wahyu yang diterima oleh Maharshi langsung dari Tuhan. Wahyu ini bersumber dari Tuhan atau Brahman, yang didengarkan secara langsung oleh Maharshi. 2. Kitab Yajurveda merupakan salah satu bagian dari Weda Sruti. Kitab Yajurveda memuat sastra suci yang terfokus pada, jawabannya, petunjuk pelaksanaan yajna dan ritual. Pembahasannya, Caturveda terdiri dari, yang pertama adalah Rigveda, berisi tentang pujian-pujian kepada Tuhan, di mana memuat mantra Weda yang dibacakan. Samaveda berisi tentang puji-pujian kepada Tuhan, yang memuat mantra Weda yang dinyanyikan. Yajurveda berisi tentang petunjuk pelaksanaan yajna dan ritual. 4. Atharvaveda berisi tentang cara penyembuhan penyakit, baik karena gangguan alam maupun buatan manusia. 3. Kitab yang ditulis berdasarkan ingatan dari apa yang dibaca dalam kitab Sruti yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari disebut, jawabannya, Weda Smrti. Pembahasannya, Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para Maharshi melalui pendengaran langsung dari wahyu Tuhan. Sementara Weda Smrti merupakan kitab yang ditulis berdasarkan ingatan dari kitab Sruti. 4. Secara umum, Weda Smrti dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya Wedanga dan Upaveda. Wedanga artinya, jawabannya, kitab batang tubuh Weda. Pembahasannya, Wedanga berasal dari kata Weda, artinya ilmu pengetahuan, dan kata Angga yang artinya bagian. Jadi Wedanga berarti kitab batang tubuh Weda. Nomor 5. Perhatikan kutipan berikut ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Sruti itu adalah Weda, dan Dharma Sastra adalah Smrti. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya mengenai apapun juga, karena keduanya itu merupakan hukum yang patut dipatuhi. Pernyataan tersebut diuraikan dalam kitab, jawabannya, kitab Manawa Dharma Sastra. Pembahasannya, dalam Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 menguraikan sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Sruti itu adalah Weda, dan Dharma Sastra adalah Smrti. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya mengenai apapun juga, karena keduanya itu merupakan hukum yang patut dipatuhi. Nomor 6. Aku membahas tentang ilmu perbintangan, astrologi, horoskop untuk menentukan pengaruh waktu dalam kehidupan manusia dan sebagai tuntutan dalam pelaksanaan yajna. Aku juga membahas peredaran bumi terhadap tata surya, bulan, dan benda angkasa lainnya yang diyakini memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan yajna. Nama aku adalah, jawabannya, Kitab Jyotisa. Pembahasannya, kelompok Wedanga terdiri dari, yang pertama, Siksa membahas petunjuk dalam pengucapan mantra serta tinggi rendah tekanan suara. 2. Vyakarana membahas tata bahasa yang benar dalam Weda. 3. Canda membahas nyanyian pujian. Nirukta membahas susunan kata-kata dalam Weda. Persamaan kata, kata-kata yang memiliki arti ganda. Jyotisa membahas tentang ilmu perbintangan, astrologi, horoskop untuk menentukan pengaruh waktu dalam kehidupan manusia dan sebagai tuntutan dalam pelaksanaan yajna. 6. Kalpa membahas tentang pelaksanaan upacara dan ritual. 7.
Pada bagian kitab Wedangga, terdapat sastra yang membahas tentang upacara atau ritual. Di dalamnya menguraikan tentang tata cara dalam melaksanakan upacara yajna. Nama kitab yang dimaksud adalah, jawabannya, Kitab Kalpa. Pembahasannya, pada Kitab Kalpa membahas tentang pelaksanaan upacara dan ritual. 8. Aku merupakan bagian dari kitab Wedangga. Aku membahas tentang lagu atau nyanyian pujian. Contoh diriku adalah Dharma Gita. Nama aku adalah, jawabannya, Kitab Canda. Pembahasannya, pada kelompok Wedangga ini, Canda membahas nyanyian pujian. Contohnya adalah Dharma Gita. 9. Perhatikan mantra Gayatri berikut. Om Bhurvarsva Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Melantunkan tinggi rendahnya suara mantra Gayatri merupakan penerapan dari, jawabannya, Kitab Siksa. Pembahasannya, dalam kelompok Wedangga, di mana Siksa membahas petunjuk dalam mengucapan mantra serta tinggi rendah tekanan suara. 10. Kata Tat dalam kitab Rigveda sama artinya dengan kata Brahman dalam kitab Upanishad. Pernyataan tersebut merupakan penerapan dari, jawabannya, Kitab Nirukta. Pembahasannya, dalam kelompok Wedangga, Nirukta membahas susunan kata dalam Weda, persamaan kata, membahas kata yang memiliki arti ganda. 11. Jelaskan bagian-bagian Weda Sruti dan Weda Smrti. Jawabannya, bagian dari Weda Sruti adalah, yang pertama, kitab mantra yang terdiri dari Rigveda, yaitu mantra yang dibacakan, Samaweda, yaitu mantra yang dilakukan, Yajurveda, yaitu mantra tentang upacara, Atharvaveda, yaitu mantra untuk mengusir roh jahat. Selanjutnya ada kitab Brahmana, yaitu penafsiran dari Caturveda yang membahas upakara. Ada kitab Aranyaka, yaitu penafsiran dari Caturveda yang membahas etika dan susila. Dan kitab Upanishad, yaitu penafsiran dari Caturveda yang membahas filsafat dan tatwa. Selanjutnya ada bagian dari Weda Smrti. Yang pertama adalah kitab Wedangga, yaitu batang tubuh dari Weda. Kitab Upaweda adalah kitab yang menunjang pemahaman Weda. 12. Jelaskan kedudukan Wedangga dalam Weda. Jawabannya, kedudukan Wedangga dalam Weda adalah, Wedangga merupakan bagian dari Weda Smrti yang berfungsi sebagai alat untuk mempelajari Weda. Jadi dalam hal ini, kedudukan Wedangga adalah sebagai alat untuk mempelajari Weda. 13. Sebut dan jelaskan bagian Wedangga. Jawabannya, bagian-bagian Wedangga diantaranya, yang pertama adalah siksa, merupakan petunjuk arah menggunakan mantra. 2. Canda adalah lagu atau nyanyian suci. Vyakarana adalah tata bahasa dalam Weda. Nirukta adalah penafsiran otentik atau kata dalam Weda. Jyotisha adalah astronomi atau menentukan hari baik atau ilmu perbintangan. 6. Kalpa adalah aturan-aturan upacara yajna. 14. Buat contoh penerapan Jyotisha pada masyarakat di Bali. Jawabannya, dalam masyarakat di Bali dikenal ada yang disebut paukon atau uku. Pengertian dari uku adalah bagian dari satu siklus dalam penanggalan Bali dan juga dipakai di Jawa yang berumur 7 hari. Uku umurnya 7 hari, jumlahnya 30, berdaur ulang 210 hari. Berikut ini adalah nama-nama 30 uku yang digunakan di Bali. 1.
Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumra, Guarige, Waragadian, Jeruwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medang Sieu, Pucut, Pahang, Krurut, Merakeh, Tamir, Medangkungan, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Bala, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, Batu Gunung. Nah, ini merupakan 30 nama uku yang digunakan di Bali. 15. Buat contoh dari canda yang diterapkan masyarakat di Bali. Jawabannya, penerapan canda yang ada di Bali bisa kita temui dalam pelaksanaan Dharma Gita. Contoh Dharma Gita sebagai berikut. Nah, ini Bapak ambil salah satunya, yaitu Kidung Ide Ratu Saking Luhur. Tapi yang ada di masyarakat itu sebenarnya ada banyak. Nah, arti dari Kidung Ide Ratu Saking Luhur ini adalah, Yang Widewasa, hamba mohon perkenaannya agar hamba tidak salah ucap, memanggil, memujamu saat ini. Hamba persembahkan bantuan pejati, bantuan suci dan daksina. Semua telah selesai tata laksana. Terima kasih telah menonton video ini. Om Santi 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 Om.